Perkenalkan, nama saya Diamantino Sembereng, NPM 2041026. Saya Galasia Gwyneth dengan NPM 2041055 dari kelas 2 MNMA. Perkenalkan, nama saya Hendri Dermawan dengan NPM 2041184. Halo semua, nama saya Ridwan Gestu, NPM 2041216. Baiklah, saya akan menjelaskan cara efektif yang harus dilakukan pemimpin untuk menangani konflik yang terjadi. Yang pertama adalah menganalisis konflik yang sedang terjadi, seperti mencari tahu penyebab penurunan baik dari segi kualitas, harga, kenyamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah solve the problem. Kemudian setelah menganalisa konflik, pemimpin juga harus menemukan titik temu dari permasalahan yang terjadi. Yang ketiga adalah perencanaan solusi yang diambil untuk menyelesaikan konflik. Pemimpin harus memberikan pelatihan kepada karyawannya agar dapat meningkatkan kinerja dan membuat iklan seperti di sosial media untuk mempromosikan UMKM. Yang keempat adalah membuat keputusan. Untuk menyelesaikan konflik dibutuhkan beberapa alternatif agar apabila alternatif yang pertama dianggap kurang sesuai, maka masih ada alternatif cadangan. Yang kelima adalah menyusun alternatif. Caranya harus didiskusikan dengan seluruh anggota, apakah alternatif itu sudah sesuai atau masih perlu direvisi. Yang keenam adalah pemimpin harus menentukan keputusan alternatif dari alternatif tersebut dan melakukan promosi di sosial media seperti Instagram, Facebook, juga mendaftarkan UMKM ke GoFood atau GrabFood agar dapat dijangkau secara online. Langkah terakhir adalah pemimpin harus lebih sering ke lapangan agar dapat melakukan pemeriksaan dan mengontrol apakah alternatif yang sudah dipilih itu sudah sesuai atau masih perlu perbaikan untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Galasia Gwyneth dengan NPM 2041055 dari kelas 2 MNMA. Di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa konflik yang terjadi dalam UMKM Kangen Timsam. Yang pertama ada konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan dan konsumen. Sedangkan yang kedua ada konflik internal, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan dan karyawan ataupun karyawan dengan atasan. Konflik yang terjadi di dalam UMKM Kangen Timsam belakangan ini adalah penurunan drastis dari hasil penjualan. Dan sering terjadi loose bill atau konsumen yang sudah datang tapi tidak membayar. Berikut ini adalah cara efektif yang dilakukan oleh pemimpin untuk menghindari konflik tersebut. Yang pertama adalah analisa konflik yang terjadi. Pemimpin atau pengusaha harus mencari tahu apa penyebab terjadinya penurunan drastis dari segi pelayanan, rasa, kualitas. Yang kedua ada solve the problem. Setelah menganalisa konflik, pemimpin harus bisa menemukan titik temu dari permasalahan yang terjadi. Konflik yang akan terjadi menyebabkan kerugian untuk UMKM dan customer. Yang ketiga, perencanaan solusi yang akan diambil untuk menyelesaikan konflik. Pemimpin harus memberi pelatihan untuk para karyawannya agar dapat meningkatkan kinerja dan membuat sebuah iklan untuk mempromosikan UMKM Timsam tersebut. Yang keempat adalah membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik dibutuhkan dalam beberapa cara. Jika cara pertama tidak bisa digunakan, maka masih ada cara kedua untuk menjadi backup. Yang kelima adalah menyusun beberapa alternatif yang harus didiskusikan dengan karyawan ataupun anggota mereka. Yang keenam, pemimpin akan menentukan keputusan terakhir yang akan diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan langkah terakhir, pemimpin harus lebih sering turun tangan ke lapangan untuk mengecek situasi yang terjadi. Dan alternatif yang dipilih juga harus dievaluasi agar sesuai dengan yang mereka inginkan. Teori 8 Step to Successful Change dalam UMKM Kangen Dimsum.
Dalam penyelesaian konflik bisnis, berikut ini adalah penjelasan pentingnya penerapan teori 8 steps to successful change. Yang pertama ada establishing a sense of urgency. Itu pemimpin UMKM Kangen Dimsum harus siap menghadapi perubahan urgensi seperti semakin menurunnya penjualan akibat COVID-19 agar dapat mempertahankan usaha. Selanjutnya ada creating the guiding coalition. UMKM Kangen Dimsum membuat organisasi yang ahli guna memandu setiap pekerjaan. Yang selanjutnya ada developing a vision and strategy. Yaitu UMKM Kangen Dimsum wajib membuat visi dan misi agar ada tujuan jelas yang ingin dicapai dan berfokus pada tujuan itu. Membuat strategi baru di masa pandemi COVID-19 ini dengan mempromosikannya di sosial media. Selanjutnya ada communicating the change vision. Pemimpin UMKM Kangen Dimsum harus memotivasi karyawannya agar dapat menerapkan visi dan misi terkait konflik. Selanjutnya ada empowering broad-based action. UMKM Kangen Dimsum mendukung tindakan yang diambil untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan kembali kepada visi dan misi dari sebelumnya. Selanjutnya generating short-term wins. Dari keputusan yang sudah diambil lalu diterapkan akan menghasilkan sebuah keuntungan untuk UMKM Kangen Dimsum dan akan mengurangi kerugian yang sudah terjadi. Selanjutnya ada consolidating gains and producing more change. Jika UMKM Kangen Dimsum sudah mengalami perubahan yang baik dan menghasilkan keuntungan, maka bisa menghasilkan perubahan yang banyak seperti berinovasi dari menu yang sudah ada atau menambah menu-menu baru. Terakhir ada anchoring new approach in the culture. UMKM Kangen Dimsum memiliki budayanya sendiri, di mana atasan dengan karyawan atau sesama karyawan harus menghargai satu sama lain dan tidak boleh rasis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin UMKM Kangen Dimsum. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra tipe kepemimpinan. Yang satu, kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin UMKM Kangen Dimsum itu memberikan kebebasan berpendapat kepada karyawannya. Pro-nya itu kita dapat memberikan rasa penghargaan kepada karyawan dan menjalin hubungan baik antara pemimpin dan karyawan. Jadi karyawan sama pemimpin itu dapat berpendapat lah ya, kalau dia ini ada masalah gini atau ada masalah di mana di pas dia kerja, jadi dia kasih tahu supaya pemimpinnya dapat memperbaikinya. Kontranya itu proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lebih lama. Ya, memang butuh proses agak lama, soalnya pemimpin harus memikir-mikir dulu apakah pendapat yang dapat dari karyawannya itu efektif atau tidak. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Pemimpin UMKM Kangen Dimsum akan memberikan motivasi dan semangat kepada karyawan agar bekerja lebih baik lagi setiap harinya. Pro-nya mampu memperdayakan potensi karyawan dan adanya komitmen yang terikat secara emosional. Ini sangat bagus karena ketika pemimpin UMKM memberikan motivasi kepada karyawannya sendiri, itu akan membuat karyawan-karyawan sana itu lebih semangat lagi, dan bisa saja potensi-potensi yang di dalam karyawannya dapat dikeluarkan. Kontranya, disarankan untuk menjalin komunikasi terus-menerus yang berguna sebagai pengingat. Yang ketiga, kepemimpinan birokrasi. Pemimpin UMKM Kangen Dimsum akan menuntut karyawan untuk selalu mematuhi SOP yang ada. Pro-nya itu adanya aturan yang jelas dan ketertiban bekerja akan tercipta. Ini sangat bagus karena karyawan pasti suka lah ya kalau ada namanya aturan yang jelas. Nggak mungkin aturan yang tidak jelas. Dan ketertiban bekerja akan tercipta. Jadi dengan adanya aturan jelas pastinya adanya ketertiban kerja. Kalau aturannya sendiri sudah tidak jelas, pasti ketertiban bekerja akan sangat susah. Kontranya, banyak karyawan yang tidak nyaman dengan adanya banyaknya peraturan. Ini bisa saja karena ada dua tipe, ada dua karyawan mungkinnya suka yang satu kayak ya udahlah banyak peraturan tidak apa-apa. Sedangkan yang satunya lagi kayak aduh banyak peraturannya. Mungkin saja
itu tidak nyaman bagi yang nggak terlalu suka tentang banyak peraturan, karena mungkin saja peraturan-peraturan sana itu ada yang nggak jelas bagi dia sendiri. Terima kasih.